Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom, Shalom, Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di GPI Gideon. Dan secara khusus, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari bersama-sama dengan semangat sukacita, karena Yesus Kristus telah naik bagi setiap kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa, untuk kita akan memulai ibadah kita saat pada siang hari ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setiamu, kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah. Bahkan secara khusus kami mengucap syukur untuk kenaikan-Mu ke surga Tuhan, yang menyatakan kemenangan-Mu, dan bahwa Engkau memberikan yang tempat yang terbaik bagi kami. Dan Engkau juga yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Raja yang dapat selalu kami andalkan seumur hidup kami. Bahkan Engkau juga akan datang kali kedua menjemput kami Tuhan, untuk selama-lamanya kami bersama-sama dengan Engkau. Sebab itu saat ini kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau sujud Tuhan, meninggikan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan lawatan-Mu tercurah atas kami. Bahkan atas anak-anak kami Gideon Kids dan guru yang mengajar pun Tuhan, lawatan Tuhan juga tercurah bagi anak-anak kami Gideon Kids. Terima kasih, biarlah semua kami yang mengikuti ibadah onsite, online, ibadah raya, ibadah Gideon Kids, semua kami Tuhan boleh dikuduskan, disucikan, kami dilayakkan, dan kami boleh Tuhan menikmati lawatan Tuhan, pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu dengan penuh sukacita kami mau mulai ibadah kami saat ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk menyembah Dia. Dialah Allah yang layak untuk kita muliakan. Mulia
Sungguh kami bersyukur karena kami menjadi anak yang Kau kasihi. Karena kami dijanjikan kami punya rumah yang kekal di sana. Sungguh kami rindukan Tuhan, satu waktu nanti kami boleh berjumpa muka dengan muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Biarkan sepanjang hidup kami Tuhan, kami boleh terus menyembah Engkau, karena Engkau Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Kasih Yesus. Okay, angels sing, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, Jesus, holy, holy forever. Hear your people sing, Jesus. Hear your people sing, holy, Raja di atas segala raja. Holy, you will always be holy, holy forever. And the angels sing, and the angels sing, holy. Biarkan semua ciptaan memuji Engkau. Holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy, holy, to the King of Kings, holy, you will always be your names stands above them all, stands above them all throne and dominion, all power and position, your name. Mari jemaat Bapak Ibu Saudara kita mau berdiri, berikan penghormatan yang terbaik bagi Tuhan. Your name is the greatest, your name stands above all throne.
kita rindu untuk menyembah, kita rindu untuk meninggikan dan merayakan kemenangan Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Sungguh kami memuliakan Kau karena Kau Allah yang tidak tertandingi atas hidup kami, Tuhan. Pada siapa Kau bandingkan, yang besar tak ada, kerajaannya yang terbesar atas surga. Namaku Tuhan, seorang kemenangan.
saudara sekalian? Masih ya, puji Tuhan ya. Oke, mari saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan, kita mau siapkan diri kita mau memfokuskan hati dan pikiran kita buat menjadi orang yang dengar-dengaran atas firman Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus memenangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memenangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari Bapak Ibu kita lebih sungguh lagi memuji Tuhan dari awal. Kita nyanyikan pujian itu. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kita mulai lagi pujian ini dari awal sampai. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Kau penolongku,
Yesus memberiku Tuhan, kenaikan-Mu yang memberi kami kemenangan. Tuhan, kenaikan-Mu yang membawa setiap kami dari kemenangan yang satu pada kemenangan yang selanjutnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan tuntaskan bagi setiap hidup kami. Kenaikan-Mu ke surga, pemerintahan-Mu sebagai Raja, penyediaan tempat terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau yang akan datang kembali menjemput setiap kami, dan kami akan menyongsong Tuhan, dan selama-lamanya kami bersama-sama dengan Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih untuk semua kasih setia-Mu, karya-Mu yang hebat dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus, urapilah mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapi setiap kami umat-Mu yang akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Roh Kudus, bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh memperingati
Ya, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan karyanya begitu besar, karyanya begitu dahsyat, karyanya begitu hebat atas kita. Yang setuju boleh lambai-lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik, yang termeriah bagi Tuhan Allah kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang, selamat beribadah, dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Mari bersama-sama saat ini kita mau menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini yang ingin saya bagikan kepada kita semua, saya beri tema already but not yet. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Already. Sudah bangun kan ya? Kanan kirinya sudah bangun semua. Boleh dengan lebih keras, 1, 2, 3. Iya, boleh lebih kencang sekali lagi, 1, 2, 3. Iya, already but not yet. Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin tanya gitu ya, apa artinya? Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah tapi belum. Gitu ya, sudah tapi belum. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, berbicara kenaikan Tuhan ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, saya seringkali itu memang melihat ada keunikan ya dalam kekristenan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kenapa? Ya, ini ada satu hamba Tuhan tanya sama jemaatnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, menurut Bapak Ibu Saudara-saudari, hari raya Kristen apa yang paling menarik buat Bapak Ibu Saudara-saudari? Lalu ada yang angkat tangan, satu, cepat langsung. Saya Pak, oh iya, apa? Hari Natal. Kenapa? Banyak hampersnya Pak. Waduh, ini tuker-tukeran hampers begitu ya. Udah kasih hampers, dapat hampers, makan-makan, liburan, seneng kan ya. Oke. Lalu Bapak Pendeta tanya lagi. Iya, ada lagi. Saya Pak. Iya, apa hari raya Kristen yang paling kamu suka? Kematian Tuhan Yesus Pak. Wow, kenapa? Tersentuh Pak. Hati ini, waduh, terharu sekali. Apalagi kalau ibadah Jumat Agung itu kan ada difilmkan apa, Passion of the Christ gitu ya. Waduh, sedih sekali, terharu begitu ya. Oke. Lalu saya Pak, ya apa? Kebangkitan Tuhan Pak. Kenapa? Semangat kebangkitannya Paskah itu, waduh, luar biasa gitu ya. Apalagi dapat telur begitu ya. Lomba cari telur apalagi begitu. Wah, menyenangkan. Oke, siap gitu ya. Nah, lalu setelah itu ada lagi. Tiba-tiba jemaat langsung diam semua, hening gitu. Lah, ada lagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Loh, hening semua. Akhirnya Pak Pendeta tanya, kalau kenaikan Tuhan bagaimana? Diam gitu. Tiba-tiba ada satu bapak di pojok sana begitu ya, pojok paling belakang. Nah, itu lagi angkat tangan itu. Ya, Bapak Denny gitu. Tiba-tiba angkat tangan. Iya. Kenapa kalau hari kenaikan Tuhan? Kalau saya sih hari kenaikan Tuhan menariknya, saya cari tanggal merahnya Pak. Gitu ya. Hari liburnya begitu. Loh, wah, Bapak Ibu Saudara-saudari, memang bukankah kita sering kali seperti itu ya? Kalau nanti sudah Natal semangat, hari kelahiran Yesus, wah, Paskah, Jumat Agung, semangat semua, wah, kematian, kebangkitan Tuhan. Begitu kenaikan Tuhan yang dinantikan, besok libur nggak ya? Karena hari kenaikan Tuhan pun seringkali tanggal merah, tapi yang masuk kerja tetap masuk kerja ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga kita merasakan bagaimana yang namanya hari kenaikan Tuhan ini kok terasa tidak relevan ya buat hidup kita. Tapi tahukah kita bahwa yang namanya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini berbicara mengenai tema already but not yet, yang artinya begini, dia memang sudah naik ke surga, dia sudah menyelesaikan semua karyanya di kayu salib, tapi dia belum datang dan pemulihan total itu belum terjadi. Nanti tunggu sampai dia datang kali yang kedua, maka pemulihan total semua akan terjadi. Nah, sehingga itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, di mana kita bertanya, Tuhan, aku ini sudah jadi anak Tuhan, dan aku sudah bekerja keras sepanjang hari, aku sudah berdoa, dan bahkan aku sudah berusaha, tapi kenapa uangku kok belum cukup Tuhan untuk 1 bulan? Itu mau makan apa? Itu masih harus hitung-hitungan, cukup nggak ya, cukup nggak ya?
Lalu kita berseru kepada Tuhan, kita protes kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi umat ketebusan Tuhan. Tapi ternyata aku sudah juga berjuang jaga kesehatan. Aku ikut gym, aku ikut padel, aku ikut goes, semua aku ikuti. Tapi kok aku harus bergumul dengan kesakitan. Dan sakit ini mas, penyakit ini masih aku harus bolak-balik ke rumah sakit. Sebagian dari kita mungkin kita bertanya, Tuhan, aku sudah tahu Tuhan sudah mati di atas kayu salib, Tuhan memerintah, Tuhan luar biasa. Tapi kenapa orang-orang di sekitarku itu harus menghadapi ketidakadilan mereka? Mereka harus mengalami penderitaan, tiba-tiba ditinggalkan keluarganya dalam waktu yang mendadak gara-gara ulah orang lain. Kenapa Tuhan orang lain harus susah? Tuhan kenapa tidak tolong? Nah, sehingga lalu kita berkata, gak relevan, gak penting, gak relate kenaikan Tuhan ini. Toh pergumulan demi pergumulan tetap terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi dengan tema already but not yet, sudah tapi belum, ini bisa memberikan kepada kita jawaban. Akhirnya ketemu jawabannya. Kenapa semuanya itu terjadi? Jelas jawabannya, karena memang dia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Karya keselamatan sudah selesai, tetapi pemulihan total, keselamatan total belum terjadi. Sampai nanti dia datang kali yang kedua, disitulah pemulihan total itu terjadi. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini saya ingin membagikan kepada kita 4 poin yang ingin saya bagikan kepada kita. Kenapa ya kenaikan Tuhan seringkali itu kok terasa kurang relate buat kita, kok kurang relevan buat kita, bahkan membuat kita jengkel dengan kenaikan Tuhan itu. Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa kenaikan Tuhan itu kok terasa kurang relate, kurang relevan, bahkan bisa membuat kita jengkel? Yang pertama adalah jangan-jangan dari kita. Oke, bentar. Oh, sorry. Ininya belum nancap. Minta tolong boleh? Ya, sorry. Ya. Oke, sabar ya. Nah, ini ya. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena jangan-jangan dari kita berpikir seperti ini. Karena kenaikan Tuhan itu kan urusannya para teolog. Ya kan, mau Yesus naik ke surga, nanti Yesus balik lagi datang kedua kali. Nah itu kan urusannya para pendeta, urusannya mereka yang sekolah teologi. Itu urusan mereka. Urusanku adalah apa? Aku ngurus hidupku sendiri, ini lebih penting. Bagaimana aku itu jadi orang yang berkuasa, ya bagaimana aku itu jadi orang yang punya pengaruh besar, punya kekayaan, punya popularitas, statusku naik tinggi, keberhasilanku besar, keunggulanku besar, dominasiku besar. Kalau bisa lawan bisnisku, aku hancurkan. Ya aku katakan aku yang dominasi semua perbisnisan ini. Kalau bisa dalam satu kantorku, teman-teman karyawan di sekitarku itu aku injak supaya aku bisa meloncat lebih tinggi. Aku yang naik jabatan, aku yang dapat gaji lebih besar, dan banyak hal lainnya. Itu urusanku dong. Kalau urusannya mau Yesus naik ke surga, Yesus datang kembali, itu sih urusannya pendeta, itu sih urusannya teolog. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, jika saudara-saudari ada yang berpikir seperti itu sebetulnya juga yang terjadi dengan para murid. Para murid Tuhan Yesus berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 ini ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah para murid itu yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di dalam Kisah Rasul ini 1 ayat 6 Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayat yang ketiga itu Yesus memang berulang-ulang setelah kebangkitannya mengajarkan, menegaskan tentang kerajaan Allah bagi umat Israel, bagi para murid itu, diulang-ulang. Tapi ternyata para murid nangkepnya bukan kerajaan Allah, tapi yang ditangkap adalah Tuhan pasti akan memulihkan kerajaan Israel.
Dan mereka ingin segera berkuasa, bebas dari penjajahan Romawi. Sekarang menjadi bangsa yang hebat, merdeka, yang adidaya, yang bisa menaklukkan semuanya. Kerajaanku dipulihkan oleh Tuhan kembali. Dan bangsa-bangsa akan melihat kami menjadi bangsa yang besar, kerajaan yang besar. Semua bangsa-bangsa tunduk kepada bangsa kami. Wah, rasa haus akan namanya kekuasaan itu begitu hebat dan begitu besar. Mereka gagal, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengerti tentang ini. Already, but not yet. Memang Kristus sudah naik. Dan Kristus memerintah. Setelah mereka akan membicarakan ini, Kristus memang akan naik dan akan memerintah. Tetapi pemulihan total itu belum terjadi. Para murid itu didorong oleh Tuhan, kamu harus belajar hidup dalam satu ketegangan, already but not yet. Kita ngerti, Bapak Ibu Saudara-saudari, Kristus memang sudah menjadi raja yang memerintah. Bahkan sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan. Minggu depan Pentakosta, persiapkan ya. Minggu depan hari raya besar lagi, kita akan memperingati Pentakosta. Dan kita akan secara khusus mengadakan doa kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, Raja sudah memerintah, Roh Kudus sudah dicurahkan, bahkan gereja Tuhan sudah diutus. Tetapi karena pemulihan total belum terjadi, maka penderitaan itu masih ada. Ketidakadilan masih terjadi. Dan kita tahu hari-hari ini di sekitar kita ya ada saja ketidakadilan yang terjadi. Berita-berita media sosial kita bisa ikuti itu. Bahkan pemulihan total itu masih menanti. Dan sebab itu, yang Yesus lakukan apa? Yesus tidak lalu menolak, oh pikiranmu itu kuasa-kuasa kerajaan Israel aja. Enggak, dia nggak menyalahkan itu. Tapi yang Tuhan Yesus fokuskan adalah pindahkan arah hatimu. Lihat ya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ itu tadi. Jawabnya Yesus apa sekarang? Jawabnya Yesus adalah, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus memindahkan hati para murid itu dari ambisi dan obsesi akan kuasa. Untuk berkuasa ada ambisi, ada obsesi, dipindahkan sekarang hatinya kepada percaya kepada pemerintahan Allah. Percaya saja sama pemerintahan Allah. Allah akan bereskan semuanya itu. Yaitu sangat mengingatkan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada dosen saya yang berkata ya, coba toh jangan terlalu genggam. Wah, kalau studi nilai harus A. Nanti kalau lulus harus 4 tahun, begitu ya. Ya kita mengusahakan bolehlah. Memang kita perlu merencanakan dan mengusahakan yang terbaik. Tapi jangan itu terus digenggam terus di tangan kita. Biar nanti Tuhan yang ngatur, biar Tuhan yang menentukan yang terbaik, yang terbaik. Ya, di tengah-tengah kita ada ini beberapa teman-teman di PD Hope yang membantu kita. Di tengah-tengah PD Hope ada sering, salah satunya Pastor Michael Gunawan juga melayani di situ ya. Saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengalami kalau enggak molor kuliahnya, studinya ya. Waktu itu memang saya sempat studinya molor ya, karena kita semua tahu ya, karena ada berbagai macam pergumulan pada waktu itu. Nggak perlu cerita lagi lah ya, sudah tahu kan. Nah, itu yang terjadi apa? Kalau saya bisa on time, saya nggak akan pernah kenal sama namanya Pastor Michael Gunawan. Sekelas studi bareng enggak, tapi justru gara-gara molor bisa sekelas, bisa kenal, bisa wisuda bareng bahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, percayalah bahwa ada pemerintahan Allah yang jauh lebih baik dibanding dengan ambisi dan obsesi kita sendiri. Kita merencanakan, kita mengusahakan yang terbaik boleh, tapi jangan tuh dipegangi terus. Sampai dosen saya itu bilang, coba lepaskan, percayakan semua pada Tuhan. Hati kita tuh rasanya lebih lega, hati kita tuh lebih tenang. Bapak Ibu Saudara-saudari, kenaikan Yesus meruntuhkan ambisi kita yang haus akan kuasa, lalu mengarahkan hati kita untuk kita percaya kepada Raja yang memerintah atas hidup bahkan masa depan kita. Setuju, katakan amin. Amin.
Seperti kalau kita nonton film ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Saya itu sekarang kalau nonton film jadi ada sedikit perubahan begitu. Dulu gitu ya, itu seringkali saya kalau nonton film itu kalau tegang ikut tegang gitu ya. Takut ikut takut. Wih, filmnya kok gini? Waduh. Ini dikejar-kejar ini. Wah, nggak kelihatan terlalu jelas ya. Jadi ini orang-orang lagi pada nonton film gitu ceritanya ya. Waduh, ini lagi dikejar nih sama laki ini. Waduh, ini hujannya besar. Waduh, ada kebakaran. Waduh, sudah gelap. Wah, tegang gitu ya. Tapi kalau kita ngerti, oh ini sutradara yang bikin, kita akan tahu pasti akan happy ending gitu ya. Ternyata happy endingnya ternyata cowoknya ini datang lari ini bukan ngejar gitu ya. Ternyata cowoknya ini lari justru untuk nolong. Ternyata cowoknya ini lari untuk menyatakan cinta. Lalu mereka pacaran. Tiba-tiba mereka menikah dan hidup berbahagia selama-lamanya. Wah gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi kalau nonton jadi nggak setegang kayak dulu lagi gitu. Wah ini nggak bener nih gitu kan. Kita nggak perlu ambil posisinya sutradara. Minggir saudara sini aku aturkan. Jangan sampai dikejar-kejar gini lah. Sampai ada hujan, ada kebakaran tengah malam. Sudah nggak usah kita ubah settingnya gitu ya. Nggak perlu gitu. Ikuti aja sutradara yang ngatur. Pasti happy ending lah gitu kan ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah masalahnya kan begitu ya. Hari ini kita kan dibenturkan pada budaya yang kerajaan kita sendiri itu yang harus kita bangun. Kita dibenturkan pada sebuah budaya yang hidupku harus stabil. Bagaimana caranya? Ekonomiku harus pulih. Bagaimana caranya? Karirku harus berhasil ya. Hidup yang lebih sukses. Wah, kita mati-matian. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, itu jadi tahta yang kita pertahankan sendiri. Dan sehingga ketika kita mempertahankan tahta itu, ketika itu semua tercapai, wah hati kita melambung, lihat aku paling sukses, aku paling berjaya. Begitu semuanya nggak tercapai, langsung kita hancur, sehancur-hancurnya. Aduh karirku gagal, aduh nggak berhasil, aduh. Ternyata kita akhirnya menggantungkan nilai hidup kita bukan lagi pada Kristus yang sudah naik ke surga dan melakukan semua karya yang hebat dan yang akan datang kembali itu, tapi kita menggantungkan hidup kita justru pada tahta kekuasaan hati kita sendiri. Kita hanya ingin Yesus memperbaiki hidup kita. Ya Tuhan, aku percaya Tuhan perbaiki hidupku. Aku ikut Yesus untuk Yesus memperbaiki hidupku, tapi bukan untuk Yesus memerintah atas hidupku. Bukan itu tujuannya Tuhan. Jadi sebetulnya kita ikut Yesus hanya untuk memperalat Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah segala kebobrokan dosa kita, di tengah segala gagalnya kita, kenaikan Yesus justru menjadi deklarasi penting yang kita perlu sadar bahwa ternyata salib itu tidak pernah gagal. Dia kini adalah Raja yang ditinggikan. Sehingga gak perlu khawatir, loh Yesus pun disalib, loh gagal, wah kekuasaannya kacau, wah kekuasaannya direndahkan. Yesus gak bergantung pada itu. Salibnya tidak pernah gagal. Dia Raja yang ditinggikan. Sehingga kita pun sekarang kita gak perlu sibuk membangun hidup kita seorang diri lagi. Ataupun kita mau berusaha menyetir. Yang perlu kita lakukan apa? Kita cukup percaya Sang Raja Yesus Kristus Tuhan yang sudah naik ke surga dan yang akan datang kembali. Dialah yang menopang seluruh perjalanan hidup kita. Dan Dia tuh peduli dengan semua urusan hidup kita. Dan ini hashtag kita, ingat hashtagnya apa? Kamu tidak sendiri. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Kamu tidak sendiri. Jadi kita nggak perlu mati-matian berjuang seorang diri, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini yang pertama ya. Jadi kalau hati kita berkata, wah kenaikan itu nggak menarik, itu urusan para teolog, urusanku ngurus hidupku sendiri. Kita jadi tahu sekarang, kita nggak perlu stres, kita nggak perlu burn out untuk menaruh harga diri kita pada kekuasaan pencapaian kerajaan kita sendiri. Kenapa? Karena kita bisa mempercayakan semuanya itu kepada Allah yang memerintah, dan Dia berdaulat penuh, dan Dia yang sanggup memelihara hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus seringkali terasa tidak relevan dalam hidup kita?
Karena yang kedua, jangan-jangan dari kita juga berpikir, karena kenaikan itu membuatku jadi repot. Kenaikan Yesus itu membuatku jadi repot. Kenapa? Aku jadi harus menginjil. Kan repot, susah. Kan aku yang lebih enak nyaman-nyaman ya. Santai. Aku lebih enak ada di zona amanku, hobiku, ya. Waktu senggang. Seharian lo sudah capek kerja. Kan enak kalau sudah habis capek kerja ya kita menikmati dong hasil kerja, pulang ya istirahat lah, pakai sofa yang ternikmat, nyalakan AC yang paling dingin, pasang home theater gitu ya, bersama anak duduk makan popcorn. Waduh, enak sekali ya, lebih enak nyaman gitulah. Kalau bisa teman-teman yang belum percaya Tuhan Yesus semua atau belum kenal Tuhan Yesus, ya diajak yuk duduk bareng nonton home theater bareng. Dengan sekarang kan sofa-sofa itu kalau di mall-mall bisa sambil ditidurkan gitu ya. Wah, sambil minum minuman bersoda. Wah, begitu ya. Wah, enak kan? Ngapain harus ngurusin penginjilan? Sorry, sebentar. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita berpikir seperti itu, mari kita lihat firman Tuhan. Ya, apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari tahu nggak? Kata Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi, itu ternyata justru ini semua terjadi, itu menjadi ayat kunci yang merangkum seluruh perjalanan kitab Kisah Para Rasul. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari lihat kitab Kisah Para Rasul, dari pasal 1 sampai pasal 7, itu memang para murid ya ada di Yerusalem. Kerajaan Tuhan, berita Injil tersebar di seluruh Yerusalem. Begitu masuk pasal 8 sampai dengan pasal 12, itu masuk ke Yudea dan Samaria. Banyak orang bertobat, percaya, terima Injil, dibaptis. Lalu ayat pasal 13 sampai dengan 28 itu sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Dan kenapa ini semua bisa terjadi? Karena ada kuasa Roh Kudus. Para murid itu diajar oleh Roh Kudus, ya, untuk tidak menjadikan yang namanya menginjil, menjadi saksi itu sebagai sebuah beban. Kenapa? Karena ini loh menariknya. Perhatikan ya. Kamu akan menjadi saksiku. Apa maksudnya? Lihat ya. Ketika kita terima kuasa Roh Kudus, kita itu dikatakan bukan akan melakukan kesaksian. Kalau kamu terima kuasa, maka kamu akan melakukan kesaksian. Enggak. Tetapi kamu akan menjadi saksiku. Apa maksudnya? Maksudnya menjadi saksi Tuhan itu bukan sekedar aktivitas, tetapi Roh Kudus dengan kuasanya memberikan kita identitas baru sekarang. Kita yang bukan saksi, sekarang kita dijadikan saksi. Itu identitas kita. Kesaksian akhirnya bukan menjadi event sesaat ya, yang waduh rasanya memang kita tahu itu perlu pengorbanan, kita tahu itu perlu kerja keras. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, itu semua perlu terjadi memang karena already but not yet ya. Tetapi itu bukan jadi satu beban. Kesaksian bukan event sesaat yang membebani kita. Memang ada pengorbanan, memang ada kerja keras, memang ada bayar harga. Tetapi itu bukan menjadi satu beban. Karena apa? Itu identitas kita sebagai saksi. Dan inilah paradoks Injil, Bapak Ibu Saudara-saudari. Justru karena Yesus itu pergi secara jasmani, ini kabar baiknya. Dia itu sekarang malah hadir secara universal kepada semua kita melalui Roh-Nya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau sampai hari ini Yesus itu masih ada secara fisik, kemudian dia lagi sama para murid di Yerusalem, maka percayalah Yesus juga tidak akan ada bersama-sama dengan kita saat ini di tempat ini. Setuju katakan yes? Betul ya? Kalau ayo kan tanya misalnya nih ya, wah, siapa misalnya? Jo Yohan, di mana Yesus?
lagi sama para muridku di Yerusalem, misalnya gitu ya. Nanti tanya lagi, Denis, di mana Yesus? Yesus lagi sama para muridku di Bethlehem, misalnya gitu ya. Nanti lagi tanya gitu kan, wah, loh Yesus di mana? Gak nyertai kita jadinya. Tapi karena dia itu sekarang pergi secara jasmani, ini paradoksnya. Dia malah hadir secara universal melalui rohnya. Mau itu kita ada di mana ya? Mau di kantor kita, nanti katakan, oh Yohan lagi nyetir tuh sampai ke Jakarta gitu ya. Wow, nanti si Pepen, ini ya lagi nyetir naik motor gitu ke Kediri. Yesus menyertai semua kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kenaikan Yesus itu bukan membuat kita kehilangan arah, tapi justru sekarang mengubah hati kita dari penonton rohani yang nyaman, kita sekarang jadi saksi Kristus, dan kita jadi objek pembaruan dan sekaligus agen pembaruan. Apa maksudnya? Maksudnya objek pembaruan itu artinya adalah kita tuh sekarang jadi orang-orang yang sudah diubahkan identitasnya oleh Roh Kudus, jadi terima keselamatan, jadi saksi Kristus, jadi objeknya, hati kita diperbarui, tapi sekaligus kita juga menjadi agen pembaruan. Bagaimana melalui hidup kita, orang-orang di sekitar kita, mereka terima Yesus, mereka terima anugerah keselamatan, mereka terima kepastian keselamatan, mereka diangkat juga menjadi anak-anak Allah. Nah, bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau katakanlah ya, Coach Mario, wah, bayarin Pak Isai untuk ikut gym. Wah, thank you loh Pak Mar, gitu ya. Oh, ini tak bayarin, kok Pak Isai ikut gym. Ternyata begitu saya masuk ke ruangan gym, Bapak Ibu saudara-saudari, yang saya lihat adalah, loh, orang-orang pagi pada foto-foto, saya ikut foto-foto. Terus Pak Mar tanya, Pak Sai, ngerjaanmu ngapain di gym situ? Foto-foto. Hari ini foto-foto, iya. Besok foto-foto lagi, besok foto-foto. Kenapa? Lah mereka foto-foto, lah terus ngapain ke gym hanya untuk foto-foto? Lah mereka itu kan karena sudah nge-gym, ototnya sudah jadi, wah badannya sudah kekar, sudah memang itu mereka foto. Begitu lanjut olahraga lagi gitu kan. Lalu Pak Mar ngomong lagi sama saya, oke, bulan depan tak bayarin lagi Pak Sai, ikut lagi bulan depan. Siap Pak Mar, ikut hanya untuk apa? Foto-foto. Maka apa yang terjadi? Yang lain six pack, saya one pack. Begitu ya Bapak Ibu saudara-saudari ya. Jadi one pack gitu. Nah, kenapa? Pak Maria kan ya saya yakin akan emosi ya. Loh, lah namanya dibayarin untuk jadi member di gym. Loh ya tujuannya untuk nikmatin dong olahraganya. Aduh Pak Mar, jadi beban olahraga itu. Beban aja berat, ngangkat lagi barbel berat gitu ya. Nambahin beban hidup gitu ya. Lo ngapain gitu? Loh, ya Pak Mar kan bilang, loh ya jangan jadi beban, ya dinikmati. Namanya sudah jadi member kok, apalagi sudah tak bayarin kok kan gitu. Ya nikmatin dong, namanya jadi olahraga, gym, ya dinikmati. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, bukankah kita juga demikian? Masalahnya dalam hidup kita Bapak Ibu saudara-saudari, kita itu kan nyaman jadi konsumen ya. Kebiasa ke mall, terbiasa nanti belanja, terbiasa nanti mengeluarkan uang untuk beli. Kita nyaman dan akhirnya hidup nyaman jadi tujuan kita. Bahkan itu kita bawa ke gereja. Kita datang ke gereja hanya untuk menerima. Kita datang ke gereja hanya untuk menikmati. Kita datang ke gereja hanya untuk diberkati. Tetapi kita tidak mau diutus. Padahal Tuhan sudah bayar harganya dan lunas di atas kayu salib. Dan status kita sekarang adalah sebagai saksi. Kita ternyata lebih mencintai kenyamanan kita daripada kita mencintai Kristus. Kita berharap Yesus kan sudah menang. Maka seharusnya semuanya itu kan akan menjadi mudah. Kita lupa tema ini, already but not yet, sudah. Memang sudah naik, tapi kan belum pemulihan total semuanya. Sehingga kita memang perlu, ya namanya memang harus berjuang, bayar harga, menginjil. Bapak Ibu saudara-saudari, bukan lalu berarti semuanya jadi mudah. Tapi kita lakukan itu bukan tanpa beban lagi, karena memang itulah identitas kita. Kenaikan Kristus, ini yang menarik ya, bukan absennya Kristus, tetapi itu adalah perluasan kehadiran Kristus. Kristus bekerja melalui Roh Kudus-Nya,
melalui Injilnya, dan melalui kita, para saksinya. Kristus mengutus kita, tetapi ini kabar baiknya, Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Ada Roh Kudus dan ada kuasanya. Dan lagi-lagi hashtag kita apa? 1, 2, 3. Woi, kurang keras. 1, 2, 3. Kamu tidak sendiri. Ya, dan ayo minggu depan ya kita datang ibadah Pentakosta, kita sama-sama ya doa kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena kan kalau kita berbicara, oh ya karena kenaikan itu membuatku jadi repot harus menginjil, kita tahu karena ternyata itu bukan sekedar aktivitas yang jadi beban buat kita, enggak. Tapi itu menjadi identitas kita, menjadi saksi, dan kita enggak sendirian kok. Ada Roh Kudus, ada kuasanya yang menyertai kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa kita seringkali merasa yang namanya kenaikan Tuhan itu nggak relevan buat kita, bahkan jadi beban buat kita, mengesalkan hati kita. Yang ketiga, karena mungkin jangan-jangan kenaikan itu kita berpikir itu membuat aku merasa ditinggal sendirian. Aku jadi nggak bisa ngontrol lagi. Lo kan enak kalau Yesus ada secara fisik. Lo lihat tuh para murid dulu, ya Yesus hadir secara fisik. Wah, bisa air jadi anggur. Wah, ada orang sakit, wah ditumpang tangan oleh Yesus sembuh. Buta melihat, ya jangan sampai buta mendengar, tuli berjalan, ya bukan itu ya. Lalu yang lumpuh melihat, enggak ya. Yang buta mendengar, loh yang buta mendengar memang ya, buta melihat, tuli mendengar, ya lumpuh berjalan. Mati dibangkitkan, enak kalau ada Yesus kan. Tapi sekarang kalau nggak ada Yesus secara fisik, waduh, aku nggak bisa mengontrol hidupku lagi. Aku merasa nggak aman, rencana pribadiku bisa kacau kan. Aku ekspektasiku juga nggak bisa terwujud. Lah Yesus nggak ada lagi secara fisik di hadapanku, naik ke surga. Aduh, nggak relevan memang, nggak relate memang Yesus naik ke surga itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi apa firman Tuhan katakan? Sekarang kita masuk ayat yang ke-9 ya. Di ayat yang ke-9 dikatakan, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, oleh para murid. Dan awan itu menutup pandangannya dan menutup Yesus dari pandangan mereka. Penting kenapa? Karena kata terangkatlah ia, artinya memang ada kuasa ilahi yang memang itu menaungi Yesus mengangkatnya. Dan ada awan, kita tahu awan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mau itu dari tabernakel, mau itu sampai transfigurasi Yesus, awan itu selalu melambangkan soal kemuliaan Allah. Artinya Yesus itu gak cuma sekedar pindah tempat, enggak, tapi dia masuk ke dalam kemuliaannya. Dan itu disaksikan oleh para murid, sehingga kita tahu sekarang kalau kita tanya Yesus benar-benar naik enggak, atau jangan-jangan itu berita hoax, itu berita bohong. Enggak, jawabannya kenapa? Karena para murid sudah jadi saksi, ada saksi matanya, itu bukan berita bohong. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga sekaligus jadi ngerti, karena ternyata masalah para murid sekarang bukan sekadar kehilangan Yesus secara visual, tetapi tidak bisa lagi mengontrol segala sesuatu bersama Yesus seperti pada waktu Yesus secara fisik. Wah, mereka bisa diperhadapkan pada sebuah kenyataan. Dulu waktu ada Yesus yang tadi itu ya lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, yang mati dibangkitkan, bahkan berhadapan dengan orang Farisi ahli Taurat. Yesus yang pasang badan menghadapi orang Farisi ahli Taurat. Nah sekarang kalau seperti ini, waktu Yesus ditangkap aja mereka kocar-kacir semua kok. Waktu Yesus di Taman Getsemani ditangkap, hilang semua, tidak ada, takut. Mau Petrus sekalipun takut kok lari. Mereka sekarang harus belajar dalam sebuah ketegangan apa? Already but not yet. Yesus sekarang memang sudah naik ke surga, tetapi pemulihan total segala sesuatu itu belum terjadi sampai kedatangan yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita itu lelah
Karena banyak hal terjadi di luar kendali kita, dan kita itu merasa kok harus berjuang seorang diri sih menghadapi hidup ini. Ternyata kenaikan Yesus ini justru menunjukkan bahwa dia itu Tuhan sekarang. Dia adalah Tuhan yang memerintah, tetapi dia juga sekaligus Tuhan yang menopang, menyertai, dan dia yang akan datang kembali untuk menyempurnakan semuanya. Dan itu jelas terbukti. Para murid tadi ya, kita lihat begitu diberikan firman, beneran mereka bisa berjalan dari beritakan Injil di seluruh Yerusalem, sampai di Yudea Samaria, sampai ke ujung bumi, bahkan sampai ke kita semua saat ini bisa terima Injil, bisa terima Kristus. Kalau enggak gara-gara kuasanya Roh Kudus yang menyertai para murid tadi itu, enggak akan pernah tercapai. Sehingga para murid di sini harus belajar pada sebuah ketegangan, already but not yet. Oh iya, Yesus naik, kelihatannya nggak bisa seperti dulu lagi, tapi toh tetap ada Roh Kudus yang dicurahkan, yang menyertai. Dan Yesus pun berjanji, Matius ya, amanat agung, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau Roh Kudus beserta, Yesus pasti terus beserta. Dan itu mereka nikmati, penyertaan itu tuh mereka alami. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke kita semua saat ini. Ternyata Yesus tetap yang merintah, dia menopang, dia menyertai, dan dia akan datang kembali untuk menyempurnakan semuanya. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, pada waktu anak saya si Clement itu masih kecil, itu kira-kira seperti ini ya. Seringkali saya duduk di depan, lalu masuk mobil, Clement itu ditaruh di kursi seperti ini gitu ya, dari baby chair, kemudian Emil itu duduk di belakang nemenin Clement gitu. Bapak Ibu Saudara tanya mungkin, lo kenapa kok bahas Emil? Oh iya, protes gitu ya. Kok aku gak jarang dibahas sih di khotbah gitu ya. Kok pengen dibahas juga dong? Enggak ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini sebuah kisah yang memang saya alami, dan saya ngomong sama Emil tuh gini. Lucu ya kayak Clement itu ya. Kenapa? Pokoknya duduk masuk mobil gak tahu kemana gitu ya. Pokoknya duduk masuk mobil tiba-tiba nyampe gereja. Duduk masuk mobil tiba-tiba nanti sampai ke satu rumah makan. Tapi juga duduk masuk mobil nanti tiba-tiba nyampe Surabaya gitu kan. Duduk masuk mobil tiba-tiba nyampe ke satu mall gitu kan. Tapi juga kita pernah gitu kan, waktu itu kabar tol baru pertama kali jadi dari Surabaya sampai ke Solo. Kita juga bikin planning dadaan. Ayo coba yuk, katanya bisa dari Surabaya sampai Solo 2 jam. Ayo kita coba. Ya lucu gitu ya, Clement masuk mobil, duduk, keluar lu sampai Solo gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nggak protes, nggak apa, meskipun dia nggak tahu loh apa yang terjadi ke depan. Dia nggak ngerti ini ini mau nyetir kemana gitu ya, bawain barang, dudukkan dia di situ, lo itu mau kemana gitu ya. Tapi ikut aja, tapi akhirnya nyampe ke Surabaya, nyampe ke mall, nyampe ke Solo, nyampe macam-macam ya, nyampe ke rumah, nyampe ke gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan bukankah seharusnya juga ini yang seharusnya perlu kita praktekkan dengan Tuhan? Kenapa? Karena kan masalahnya kita tuh perlu memahami ketegangan already but not yet ini ya. Kita tuh kan seringkali memang terbenturkan pada budaya yang aku baru bisa percaya kalau itu terlihat. Arahnya jelas nih, mau ke situ. Aku baru bisa percaya kalau semuanya instan. Aku baru bisa percaya kalau semuanya berasa ya, namanya pemeliharaan Tuhannya berasa, kesuksesannya berasa, kepastian masa depannya berasa. Tapi kalau Tuhan tidak sekedar ngasih jawaban, diombang-ambing nggak jelas, waduh, jangan-jangan Tuhan tidak kerja nih, mulai curiga sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan meninggalkan ya. Akhirnya kita tuh cuma menilai Tuhan dari apa? Keadaannya kita. Keadaan kita sedang baik-baik saja enggak? Berdasarkan timingnya kita ya. Wah, sesuai dengan waktuku enggak? Sesuai prediksiku enggak? Sesuai rencanaku enggak? Berdasarkan hasilnya kita. Wah, sukses enggak? Kalau waduh, jemaat enggak berkembang. Waduh, Tuhan enggak kerja ini. Waduh, Tuhan ninggalkan ini.
Wah, misalnya gitu ya, wah uang nggak bertambah banyak, aduh Tuhan nggak bekerja, tuh Tuhan meninggalkan. Sakit nggak sembuh-sembuh, waduh Tuhan nggak kerja, waduh Tuhan nggak meninggalkan. Akhirnya masalah terdalam kita perlu tahu, bukan masalah soal Tuhan tidak hadir atau hadir, Tuhannya pasti hadir. Masalah kita adalah karena kita yang kehilangan kontrol. Kita berusaha kepingin nyetir Tuhan, ngontrol Tuhan untuk memastikan masa depan kita. Kalau segala sesuatu berjalan dengan baik, baru hati tenang. Kalau bisa melihat hasil depan ada suatu kepastian, baru tenang. Kalau semuanya nggak pasti, nggak bisa tenang. Itulah karena masalah terdalam kita sedang kehilangan kontrol. Bukan soal Tuhan hadir nggak hadir, karena Tuhannya pasti hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketidakterlihatan Yesus, inilah kabar baik buat setiap kita melalui firman Tuhan hari ini. Ketidakterlihatan Yesus bukan berarti ketidakhadiran Yesus. Yesus gak terlihat itu bukan berarti Yesus gak hadir dalam hidup kita. Kenaikan dan kedatangan Yesus itu menegaskan apa? Pemerintahannya yang pemegang kendali penuh atas hidup kita. Ya kan? Be calm, everything is in God's control. Dunia berkata kalau kamu tidak bisa atur jalannya, kalau kamu tidak bisa memastikan hasil akhirnya, hidupmu tidak akan tenang. Tetapi Injil berkata, Kristus itu tetap memerintah dan dia tidak pernah kehilangan kontrol atas kita umatnya. Setuju katakan amin? Amin. Sebab itu justru setelah Yesus tidak terlihat, baik para murid, baik kita, sama-sama kita diajar untuk kita terus percaya pada pemerintahan Kristus. Tanpa kita harus memahami timingnya Yesus, cara kerjanya Yesus, enggak. Dan tanpa harus memahami untuk bagaimana kita itu berusaha mengontrol cara kerjanya Tuhan Yesus, enggak. Tapi justru ketika dia naik, kita tahu dia adalah Tuhan yang terus memegang kendali hidup kita. Dia terus memelihara hidup kita dengan satu hashtag. Ingat tadi hashtagnya apa? Kamu tidak sendiri. Yang percaya boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah, yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ini ya, jadi kalau kita yang ketiga Bapak Ibu Saudara merasakan, waduh, aku nih tinggal sendirian, ternyata enggak ya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Nah, yang keempat yang terakhir, kalau sudah keempat yang terakhir biasanya melek semua Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Wah, langsung semangat, udah terakhir gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang terakhir, kenapa kita seringkali kok merasa yang namanya kenaikan Yesus itu tidak relate, tidak relevan dengan hidup kita? Karena jangan-jangan kita itu berpikir bahwa kenaikan Yesus itu beresiko membuat aku itu ditolak oleh orang-orang sekitarku. Aku jadi tidak cukup berharga lagi. Ya kan, orang-orang yang benci Yesus jadi benci aku sekarang kan. Orang-orang yang gak suka sama Yesus sekarang jadi gak mau sama aku lah. Kalau gak ada Yesus, Yesus naik, aku jadi sendirian. Aku jadi gak diterima orang lain. Apalagi mau ngajak orang lain percaya Yesus. Aduh, aku yang ditolak. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi apa pesan firman Tuhan? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-19 ayat yang ke-10 berkata apa? Ketika para murid itu menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Ya, berdiri melihat ke langit ini diulang sampai 2 kali. Artinya mereka itu sambil tegang, sambil melongo, sambil, Tuhan, aku haruslah kembali lagi ke Yerusalem. Kan kata Tuhan Yesus, tunggu di Yerusalem, balik ke Yerusalem, tunggu di sana. Di sana kan banyak orang yang menolak Engkau Tuhan. Di sana kan banyak orang Farisi, ahli Taurat yang jelas-jelas sudah bersengkongkol dengan pemerintahan Romawi, menyalibkan Engkau Tuhan. Di sana tuh jelas-jelas orang mau menangkap para pengikut-pengikutmu dan kami harus kembali lagi ke Yerusalem. Kami ini orang-orang yang ditolak Tuhan.
Lah sekarang Tuhan naik. Tapi kata malaikat apa? Yesus ini, Yesus yang seperti apa? Yesus ini adalah Yesus yang sudah ditolak, Yesus yang sudah dihina, Yesus yang sudah disalibkan, Yesus yang sudah menerima segala ketidakpenerimaan dunia, penerimaan manusia atas hidupnya. Yesus yang seperti itu, yang sedang mereka ikuti itu, kata malaikat, itu sekarang terangkat ke surga. Dan bukan hanya terangkat ke surga, meninggalkan kamu, tetapi dia itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Yang artinya apa? Yang artinya Yesus yang dihina, ditolak, ditinggalkan, dicibirkan, disiksa, sekarang dia adalah Tuhan yang dipermuliakan. Dan dia adalah rajamu. Dia memegang pemerintahan tertinggi atas, bukan hanya atas dirimu, tapi atas seluruh dunia. Dan kamu adalah umatnya. Artinya gak perlu takut dengan penolakan dunia, dengan dunia tidak menerima kamu. Ini bukan sekedar teguran terhadap pasifnya para murid kok cuma nomblong gak ya, tetapi ini persiapan setelah kenaikan. Mereka harus menghadapi Yerusalem kembali yang nyata adanya di depan mata. Yang menolak Yesus dan menolak mereka, yang menyiksa Yesus dan harus menyiksa mereka, para pengikut Yesus. Tapi Yesus yang pernah ditolak, dihina, dianggap gagal, kini adalah Yesus yang dimuliakan sebagai Raja. Dan dia memerintah, dan para murid-murid Yesus adalah umatnya. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari masa ke masa, waktu ke waktu, sejarah itu tidak pernah bergerak menuju kepada sebuah kenyataan semua orang harus menyukai kita. Enggak, tetapi sejarah itu bergerak kepada satu tujuan, yaitu kedatangan kembali Sang Raja. Bapak Ibu Saudara-saudari, kenaikan Yesus mengingatkan bahwa mengikuti Raja yang pernah ditolak dunia itu berarti kita berhenti hidup demi diterima semua orang, dan sekarang kita mulai hidup setia sebagai umat ketebusan, dan kita siap menyambut kedatangannya. Ini foto yang sangat penting buat saya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau lihat saya sambil gitu ya, sambil senyum-senyum lihat foto. Iya, ini saya kok Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pernah kurus gitu ya. Ya saya pernah ganteng, tapi sekarang lebih ganteng kan ya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah lalu Bapak Ibu Saudara-saudari tanya, ini siapa di sebelahnya gitu ya. Ini Bapak Pendeta Kris Marantika. Ini teolog yang besar pada zaman masa dia masih hidup. Ya sekarang sudah berpulang. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang menarik dari foto ini adalah masa di mana saya studi. Ya, saya studi teologi di STTII, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, dan Pak Kris Marantika ini adalah pendiri dari STTII, begitu ya, foundernya. Dan pada waktu itu saya pun juga mengalami namanya penolakan, tidak diterima ya. Seorang hamba Tuhan berkata, sudah kamu jangan teruskan kuliahmu itu, jangan teruskan, berhenti saja. Kalau kamu selesaikan, ngotot kamu selesaikan, jangan kamu pakai gelarnya, malu-maluin, gitu ya. Waduh. Terus hamba Tuhan juga bahkan berkata, itu pendiri STTII itu, Pak Kris Marantika. Wah, itu pun bahkan kalau khotbah saya pernah undang, udah karuan, nggak bener, gitu ya. Nggak karuan, nggak bener. Jangan kamu ikuti juga itu, bikin malu saja. Waduh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi siapa sangka gitu ya, pada waktu itu saya seperti kayak layangan putus gitu ya, yang tinggal ya jatuhnya nanti di mana gitu ya, gitu ya, nggak tahu jatuhnya kemana gitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi ya siapa sangka akhirnya lulus baik di STTI di Surabaya S2 ya kan, lalu ternyata saya masuk studi lagi ya diterima di STT Saat. Bahkan salah satu dosen yang berkata, wah enak ya kayak Isa ya,
Loh enak kenapa gitu ya? Kalau saya pikir kalau kamu ngerasain enak ditolak mah kamu nggak akan ngomong gini gitu istilahnya ya. Wah saking nggak merasakan ditolak sih dulu gitu. Ya kan, wah enak ya kenapa? Sekarang kalau nanti kan namanya gereja-gereja itu kan banyak yang lebih condong arah teologinya kemana gitu kan ya. Oh ada gereja yang cari arah teologinya lebih ke saat, kamu bisa. Arah yang teologinya lebih ke STTII, wah kamu bisa. Lebih bisa keterima kemana-mana ya, lebih bisa masuk kemana-mana gitu kan ya. Ya saya bilang ya itu cara Tuhan lah ya, ada cara kerja Tuhan. Dan siapa sangka akhirnya sampai toh terbukti ternyata pada akhirnya tetap sampai jadi ditabis PDP, ditabis jadi gembala. Bahkan kemarin yang saya sudah saksikan juga sampai selesai S3 pun ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan itu semua kan karya Tuhan. Manusia boleh nolak. Saya tuh sampai pikir gini, ini Tuhan ini sedang belain saya gitu ya, atau memang nih Tuhan ini memang suka membalikan keadaan orang yang mengejek begitu ya, menghina, diputar balikan biar malu sendiri orang itu gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya nggak ngerti lah ya. Tapi ya itu kan, termasuk bahkan Bapak Pendeta Krisma Rantika mau ditolak orang, ditolak sama hamba Tuhan ini loh. Tapi STTI itu bahkan sampai jadi tempat STT yang menghasilkan mahasiswa yang terbanyak di Indonesia, alumni sekolah teologi terbanyak di Indonesia, banyak teolog-teolog besar. Bahkan kita tahu ketua sinode kita Bapak Pendeta Rubin Ade Abraham itu bahkan doktor lulusan doktor S3 angkatan pertama dari STTI Jogja ini yang didirikan oleh Bapak Pendeta Krisma Rantika ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata apa yang mau dunia tidak menerima, dunia mengejek. Ya ada orang-orang yang mengejek. Ya, ini justru Tuhan sendiri yang membuktikan pertolongannya, penerimanya. Balik lagi ke hashtag kamu tidak sendiri. Ya, memang masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini kan seringkali nilai diri kita tuh maunya kita bangun dari berapa jumlah like-nya, berapa jumlah view-nya, berapa jumlah follower-nya, berapa banyak orang muji kita, berapa banyak pengakuan, berapa banyak penerimaan komunitas kita. Itu terus yang kita kejar. Karena yang penting buat kita, akhirnya orang itu suka kita gitu loh pokoknya. Ya akhirnya kita rela berubah prinsip kita, berubah kebenaran firman pun kita ubahlah prinsipnya. Demi apa? Demi supaya tetap diterima. Dan akhirnya dengan Yesus kita hanya nyaman Yesus itu sebagai motivator kita. Kita hanya nyaman Yesus itu sebagai simbol kasih. Kita hanya nyaman Yesus itu sebagai inspirasi hidup. Tetapi bukan sebagai raja kita. Dan bukan sebagai hakim yang adil. Tidak, hanya sebagai motivator, simbol kasih, inspirasi hidup. Yang penting aku bisa diterima. Akhirnya kita sadar bahwa kita ini sebetulnya bukan orang yang takut kehilangan Tuhan. Enggak. Karena sebetulnya yang kita takut itu apa? Kita takut kehilangan penerimaan manusia. Masalah terdalam kita itu bukan karena kita takut ditolaknya, enggak. Tetapi karena kita menjadikan penerimaan itu sebagai sumber identitas kita dan sebagai rasa aman kita. Kita tidak meletakkan semuanya di dalam Kristus. Tetapi di tengah segala ketidakberdayaan kita, kejatuhan kita yang begitu dalam itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Yesus yang dulu ditolak, dihina, ditinggalkan, disalibkan. Justru kenaikan Yesus itu menunjukkan penolakan manusia itu tidak pernah menggagalkan penobatannya Yesus. Mau diejek orang, ditekan orang, dibuang orang, itu semua tidak pernah menggagalkan penobatannya Yesus. Nilai Kristus tidak pernah ditentukan oleh penerimaan dunia. Sebab itu kita, umatnya, Dialah Raja kita. Kita pun sekarang jadi tahu kabar baik ini. Identitas kita pun tidak ditentukan oleh opini manusia. Karena Kristus yang menjadikan kita berharga. Yang setuju, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik, yang termeriah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Para pemusik semua boleh maju. Bapak Ibu Saudara-saudari, terakhir yang ingin saya sampaikan, mari kita bawa pulang ini. Kenaikan Yesus
Itu berarti, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kenaikan Yesus itu berarti di tengah hidup yang penuh dengan pergumulan, di tengah hidup yang penuh dengan air mata, di tengah hidup yang penuh penderitaan, di tengah hidup yang kita masih masuk dalam masa penantian, Kristus itu tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Kristus tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Sang Raja itu dia terus memerintah, dia menopang, dia memelihara, dia menyertai. Dan suatu hari dia akan datang kembali dan membawa kita pulang ke dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Amin. Saat ini mari datang kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk kita menyembah Raja di atas segala raja, yang telah naik ke surga, yang merintah sampai selama-lamanya. Mari kita ambil waktu di tengah kita memperingati kenaikan Yesus ke surga seperti ini. Ambil waktu menyembah Dia. Mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Tuhan di bumi. Mari serukan mulia. Kedua tangan kami angkat tinggi menyembah Engkau.
menyembah, ambil waktu menyembah. Saat ini kami datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Kami penuhi bait-Mu dengan pujian penyembahan kami. Kami penuhi rumah-Mu dan hadirat-Mu dengan penyembahan kami. Engkau Raja yang memerintah atas hidup kami. Kenaikan-Mu ke surga bukan berarti Engkau tidak hadir di tengah-tengah kami, tetapi justru kenaikan-Mu ke surga menunjukkan kehadiran-Mu yang secara universal menyertai setiap kami. Engkau yang memerintah, Engkau yang menopang, Engkau yang menolong, Engkau yang menuntun, dan Engkau yang akan datang kembali kedua menjemput setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu kuatkan dan teguhkanlah iman kami Tuhan. Kami yang seringkali gagal, kami yang seringkali jatuh, kami yang seringkali mengecewakan hati-Mu, ampuni kami. Dan kami mengaku tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Perbaruilah setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus teguh sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Terima kasih. Dan saat ini ketika kami juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik, Tuhan sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan kami yang memberikannya. Kami memberi bukan untuk diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ini wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ada sukacita? Amin. Mari kita pujikan Ku Menang. Kita persiapkan persembahan kita yang paling tulus dari hati kita, yang akan kita persembahkan untuk Tuhan. Atas hidup yang diberikannya,
dengan iman, nyatakan kekuatannya, kenyataannya di hidupku. Sekali lagi kita pujikan. Bangkitan dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat bersangka bersamanya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi imanku berkata, Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat berlangkah bersamanya, ku menjanji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, haleluya, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. sama-sama kita nyatakan, Yesusku menang. Yesus sudah berangkat ke surga, kita yakin kita menang atas hidup kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku
pastikan hadir kembali dalam ibadah Pentakosta, dan kita akan mengadakan ibadah doa kepenuhan Roh Kudus. Mari kita ajak sebanyak-banyaknya teman-teman kita, saudara-saudara kita. Amin. Mari bersama-sama sekarang kita mau satukan hati kita di dalam doa berkat. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, pulanglah, menjadilah garam dan terang dunia. Kemanapun Tuhan mengutus kita, jadilah berkat dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.